Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita bisa bersama-sama di event yang spesial di dalam perayaan Paskah, di dalam perayaan kebangkitan Kristus. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Saya Andreas Agus dari Gereja Rehoboth Jemaat Shalom. Hari ini saya diberikan tema yang luar biasa oleh panitia, yaitu diperbaharui di dalam Kristus. Mari saya undang kita semua membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Sekali lagi Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Judulnya Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kaliknya. Puji nama Tuhan. Kita akan merenungkan beberapa ayat dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca. Melalui Paskah, kita percaya bahwa kita punya Yesus yang tidak hanya sekedar mati, tetapi bangkit. Bangkit mengalahkan maut. Dan firman Tuhan di dalam ayat yang kelima mengatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yesus sudah mati. Firman Tuhan mengatakan, kita bersama-sama dengan kematian Kristus. Itu artinya mati dengan segala sesuatu yang duniawi. Kayu salib membuktikan tentang cinta kasih Tuhan, bahwa Allah tidak hanya berdiam diri dengan kondisi manusia yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah berpikir, wah, nanti akan ada manusia yang akan menjadi sahabatku. Nanti akan ada ciptaanku yang sungguh berharga yang akan memerintah bersama denganku. Ada manusia yang akan menikmati kehidupan yang luar biasa berhubungan dengan erat dengan Tuhan. Tetapi sayang, hubungan itu terpisahkan. Karena apa Bapak Ibu? Karena dosa. Dan salib menceritakan tentang kasih. Salib berbicara tentang cinta. Cinta yang agape. Cinta yang walaupun. Bukan cinta yang kalau. Bapak Ibu, kalau manusia, apalagi anak-anak muda, dan kita pernah muda, Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau berbicara tentang cinta manusia, kita berbicara tentang banyak sekali persyaratan. Oh, aku akan mencintai dia kalau dia baik. Aku akan mengasihi dia kalau dia perhatian kepada saya. Tetapi Tuhan berbeda sekali. Justru manusia pada waktu jatuh di dalam dosa, pada waktu manusia hidup dengan segala kekotorannya, Yesus harus turun untuk menebus setiap kita. Di dalam ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan mengenakan? Sama seperti hari ini saya mengenakan jas, Bapak Ibu. Berbicara tentang mengenakan itu berbicara tentang sesuatu yang dilihat. Pada waktu saya sedang berjalan-jalan di sebuah tempat, di pasar misalkan, banyak pedagang, banyak pembeli. Lalu tiba-tiba saya juga jalan di sana dengan tegapnya. Saya menggunakan jas ini, saya berjalan. Kira-kira apa pandangan orang, Bapak Ibu? Itu orang ke pasar pakai jas. Kenapa bisa seperti itu? Saya tidak bilang, ayo perhatikan saya, ayo lihat apa yang saya pakai. Tidak.
Pada waktu saya mengenakan jas, secara otomatis orang berpikir, oh jas itu cocoknya pada waktu orang mungkin di kantor. Oh jas cocoknya pada waktu seorang bisnismen sedang memimpin rapat. Oh jas itu ditujukan bukan untuk berbelanja ke pasar. Atau misalkan saya menggunakan jas sambil liburan di Bali gitu, yang lain dengan baju pantai saya menggunakan jas dan saya siap-siap menghadapi pantai dan saya mau berenang. Orang lain tiba-tiba kamera akan nyorot sama saya. Itu orang mau berenang pakai jas. Kok menarik sekali. Mengenakan berbicara tentang sesuatu yang harus kita gunakan. Dan firman Tuhan pada waktu menyampaikan mengenakan manusia baru. Tuhan ingin supaya kita punya identitas yang baru. Saya katakan sekali lagi. Tuhan ingin kita punya identitas yang baru. Identitas itu perlu sekali. Karena dengan identitas, musuh-musuh kita bisa mengerti kita siapa. Kita bukan hanya sekadar, saya anak Tuhan. Tetapi kelakuan kita tidak seperti anak Tuhan. Oke lah, kita bisa mengatakan saya adalah anak Allah. Saya berhak mewarisi banyak hal tentang kerajaan sorga. Oke, amin. Tetapi hal penting yang harus juga kita ingat adalah bahwa kita membawa nama baik keluarga kerajaan Allah. Pada waktu kita melakukan kehendak Allah, pada waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, pada waktu kita melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, surga disenangkan. Kerajaan surga ikut disenangkan. Firman Tuhan bilang, yuk dengan segala perbuatan kita, segala perkataan kita, supaya dilihat orang dan supaya orang-orang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara pernah lihat polisi? Atau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang berprofesi sebagai polisi atau saudara yang polisi? Meskipun ada seorang polisi yang kecil, yang kurus, tapi pada waktu dia mengenakan baju polisi, pada waktu dia memakai baju polisi dengan segala atribut yang ada dan semua orang mengenal. Mau truk yang gede banget, mau bis yang gede banget, dia bisa sprint, stop. Berbicara tentang identitas. Dan Allah rindu lewat Paskah hari ini kita punya identitas yang benar. Bahkan firman Tuhan mengatakan mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Sudah baru, tetapi diperbaharui. Itu berbicara tentang apa? Manusia baru, bukan hanya sekedar saya diam di gua, bukan hanya sekedar saya diam di kamar dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi berbicara tentang pada waktu kita melakukan berbagai aktivitas, kita melakukan banyak peperangan di sana. Ada kalanya kita punya kelemahan, tetapi kita punya kepekaan. Tuhan, saya sudah melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita mulai lagi dari awal, diperbaharui lagi. Kenapa? Karena kasih Allah itu cukup untuk memperbarui setiap kita. Salib Kristus itu cukup untuk membuat kita selalu diperbarui. Sehingga kita harus punya hati yang peka. Kita punya hati yang mudah sekali mengatakan, Tuhan ampuni saya. Supaya kita bisa mengalami kasih Kristus setiap hari. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kalau tahun lalu kita mengalami kasih Allah, tahun ini kita juga mengalami kasih Allah. Meskipun kondisi di seluruh dunia sedang terjangkit virus corona. Ada banyak orang yang harus ada di rumah. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada keluarga-keluarga yang sedang bersedih. Mungkin beberapa permasalahan juga sedang kita hadapi. Tetapi tidak bisa menyangkali kasih Allah yang tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Corona boleh melanda, tapi Tuhan tetap setia, Bapak Ibu. Apa bukti kita menjadi manusia yang baru? Manusia yang baru itu bukan ngomongin tentang salib yang gede di rumah kita, atau kalung salib yang besar, atau anting kalung salib. Atau setiap kali kita berbicara kita ngomong tentang haleluya. Atau kita menggunakan baju baru karena saya adalah manusia yang baru.
manusia yang baru berbicara tentang sebuah standar yang Allah inginkan. Di dalam ayat yang ke-12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Sekali lagi, kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu yang harus kita kenakan. Itu yang disebut dengan standar tinggi. Bapak Ibu, kalau kita sudah terbiasa dengan standar yang tertinggi, kita tidak mudah tergoda dengan standar-standar biasa yang dunia tawarkan. Dunia boleh mengatakan kepada kita, ini yang paling bagus, ini pengajaran yang paling bagus, ini gaya hidup yang paling bagus. Tapi kalau kita sudah punya standar yang tinggi, itu biasa-biasa saja. Bapak Ibu, suatu kali ada seorang anak, dia masih SD. Di depan rumah dia hampir setiap hari ada tukang bakso yang lewat. Ting 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 ting. So bakso, ting ting ting, so bakso. Pada waktu anak kecil ini menikmati bakso ini, dia bilang ini adalah bakso yang paling enak. Tapi pada waktu dia menjadi SMP, ternyata di kantin sekolahnya itu ada tukang bakso, dan pada waktu dia, ini bakso yang paling enak. Dia naik ke SMA, ternyata dia sudah bisa main ke mall, Bapak Ibu Saudara. Dia menikmati berbagai bakso, sampai suatu kali dia menikmati bakso yang, ini bakso yang paling enak. Sampai suatu kali dia bertumbuh menjadi dewasa dan dia kuliah di luar kota. Dia kuliah di kota Jogja, dan di sana dia menikmati bakso, lalu dia bilang, ini bakso yang paling enak. Beneran ini bakso yang paling enak. Dan suatu kali dia liburan, dia pulang ke rumah. Pada waktu dia pulang ke rumah, di depan rumah dia ada tukang bakso. So bakso. Dan dia beli bakso itu. Pertanyaan saya, apakah bakso di depan rumah menjadi bakso yang paling enak lagi? Tidak. Bakso di depan rumah menjadi bakso yang biasa. Kenapa? Dia sudah menemukan bakso yang paling enak. Pada waktu kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, kita menemukan Kristus sebagai pribadi yang terbaik. Kita menjadi orang yang baru, yang lain menjadi biasa saja. Dan ayat terakhir saya akan undang kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikian hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ibadah perayaan Paskah kita pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk kita hidup di dalam kematian Kristus, mati terhadap dosa, dan bangkit dengan kehidupan yang baru. Saya berdoa untuk gereja Rehoboth Jemaat Ebenezer. Mari kita bersama-sama menampilkan sebuah kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Dan kiranya renungan firman Tuhan diperbarui di dalam Kristus, bukan hanya sekedar wawasan, tetapi mentransformasi hidup kita. Waktu Yesus bangkit, kita juga bangkit. Mari kita bisa bangkit bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan, untuk perayaan Paskah yang istimewa. Kristus sudah mati dan bangkit. Kami juga mengalami kehidupan yang sama. Mati buat dosa-dosa kami dan bangkit buat Kristus. Menampilkan kehidupan manusia baru yang luar biasa. Memberkati setiap sidang jemaat dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa kebangkitan Kristus memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.